Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini saya akan melanjutkan untuk materi struktur kayu ya, mata kuliah struktur kayu. Kita pengenalan dulu terkait material kayu itu seperti apa, sebelum nantinya kita membahas terkait macam-macam kayu, terus kemudian macam-macam sambungan kayak gitu. Sudah terlihat untuk materi yang saya share? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Jadi kita awali dulu di material kayu ini ya. Nanti niatnya untuk output mata kuliah ini, teman-teman itu bisa memahami sifat-sifat kayu sebagai bahan konstruksi. Jadi sifat-sifatnya seperti apa. Mengingat kayu sendiri itu tidak hanya bentuk fisiknya aja yang perlu kita ketahui, tapi ada sifat fisik pun juga sifat mekanik namanya. Nah, untuk sifat mekanik ini yang biasanya nanti teman-teman coba cek pakai eksperimen ya di laboratorium. Tuh. Kemudian teman-teman juga diharapkan mampu menentukan tegangan karakteristik kayu. Itu nanti berhubungan dengan eksperimen tersebut gitu. Selanjutnya mampu menghitung kekuatan elemen struktur kayu, merencanakan sambungan kayu karena sebab output dari mata kuliah ini nantinya diharapkan teman-teman dapat suaranya belum tidak kedengaran, ya. Bu. Oh, tidak kedengaran ya. Kayak gini sudah kedengaran? Masih kurang? Dengar, Bu. Oke, baik. Nah, nanti diharapkan teman-teman juga dapat merencanakan sambungan kayu karena teman-teman kemarin kan sudah saya singgung ya bahwasanya nanti setelah teman-teman belajar tentang macam-macam sambungan kayu juga teman-teman praktek di rumah untuk membuat sambungan tersebut seenggaknya bisa merencanakan untuk sambungan kayu. Kemudian dapat mewujudkannya berupa gambar hasil perhitungan perencanaan. Jadi nantinya selain praktek di rumah membuat sambungan kayu, teman-teman juga nanti ada sedikit sih tugas juga nanti untuk gambar-gambar tentang gambar kuda-kuda ataupun tangga kayu. Jadinya all about kayu, gimana caranya gambar. Nanti kita gambarnya ada yang pakai by AutoCAD. Suaranya Bu nggak kedengaran. Masya Allah. Nanti bisa by AutoCAD atau bisa menggunakan gambar secara manual ya gitu. Jadi gambar manual bisa. Masih belum terdengar suara saya. Saya rasa saya sudah keras banget deh. Dengar, Bu. Sudah, Ya. Bu. Sudah dengar suaranya, Bu. Iya, Sudah, Bu. Iya, sudah keras kan ya? Iya, oke. Oke, di mute lagi ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi itu outputnya, harapan saya untuk teman-teman nantinya setelah belajar materi struktur kayu ya. Gitu. Nah, ini untuk pendahuluannya saya awali dengan ini. Jadi kayu sendiri itu diawal dari perkembangan dari bidang konstruksi ya. Jadi perkembangan bidang konstruksi itu semakin tambah zaman itu semakin pesat. Dulunya kita hanya pakai kayu, tapi sekarang kan sudah enggak ya. Ada yang pakai baja, kemudian ada baja ringan, sekarang sudah ada beton ringan juga kayak gitu. Kemudian penutup atap pun sekarang juga sudah ada yang dari material stainless steel apa ya, rooftop yang beli jadi itu loh ya. Nah, itu kan juga sudah ada. Jadi perkembangan bidang konstruksi itu sangat drastis tambah tahun karena mengingat kayu sendiri itu kan nanamnya itu lama ya, butuh tahunan. Kalau misalkan kita mau pakai yang kualitasnya yang bagus ya gitu. Oh iya, yang belum nyalakan video silakan dinyalakan ya videonya yang baru join. Ini saya saya record. Jadi kalau teman-teman nggak nyalakan video, wajah teman-teman tuh nggak kelihatan di di video yang
saya rekam ini gitu. Jadi tolong dinyalakan videonya biar aja teman-teman kelihatan waktu saya record ini gitu. Nah, kebutuhan material sendiri itu ada banyak. Jadi ada beton, ada kayu, baja, beton prategang seperti itu. Teman-teman juga tahu sendiri material yang ada di sekitar kita ya yang digunakan untuk bahan bangunan. Nah, bahasan kita kali ini adalah terkait tentang kayu. Kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan kayu. Jadi untuk keuntungannya cukup mudah didapat yang jelas untuk kayu sendiri. Sebab kayu itu jika kita memperlakukannya dengan benar ya, dia nanti tumbuhnya juga bisa dengan cepat. Namun kalau misalkan kalian nanam tanaman gitu aja, kalau nggak sering dirawat, dia kan nanti cepat mati ya, kayak gitu. Jadi kalau kita ngerawatnya dengan benar, nanti dia cepat besarnya dan kita juga bisa segera mengolahnya. Gitu. Memiliki berat jenis yang ringan itu untuk kayu, dia cenderung ringan daripada baja, gitu ya. Pengerjaannya dapat dilakukan dengan peralatan yang sederhana. Mengingat kayu sendiri kalau kita lebih dalam untuk mempelajari, dia jika mau digunakan untuk sebuah sambungan gitu ya. Sambungan kayu itu kalau mau disatukan itu tidak perlu pakai paku. Ada yang seperti itu. Jadi dia sangat mudah untuk digunakan peralatannya, pengerjaannya juga. Jadi alat sambungnya, pengganti pakunya itu bisa berasal dari paku kayu sendiri. Dan yang terakhir, ramah lingkungan. Kenapa? Karena jika kayu itu lapuk, rusak, juga langsung kembali ke bumi gitu. Jadi tidak perlu pengolahan yang lebih daripada material yang lain seperti beton kayak gitu. Kan beton dia menggunakan semen. Nah, semen sendiri kan jika kita baca-baca jurnal ya, bahwasanya dia menyumbang karbon. Dia kurang ramah sama lingkungan kalau namanya semen. Makanya sekarang banyak sekali penelitian yang cenderung menggunakan bahan sisa limbah yang digunakan untuk pengganti semen tersebut. Menggunakan fly ash gitu ya. Fly ash itu limbah B3 abu terbang. Biasanya dia dari PLTU gitu. Itu sudah banyak kajiannya terkait limbah tersebut. Itu nanti juga bisa kalian gunakan kalau misalkan untuk penelitian. Oke, selanjutnya kerugian. Jadi kerugiannya untuk kayu ini dia tidak homogen, disertai dengan cacat-cacat alam seperti serat tidak teratur, spiral, diagonal, kemudian mata kayunya kadang tidak benar ya untuk mata kayunya kayak gitu. Ada yang lubang kayak gitu biasanya. Nah, cacat-cacat alam ini biasanya memang akan selalu ada kalau namanya kayu. Jadi jarang yang pure mulus kayak gitu jarang. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pengguna kayu yang bisa mengelola kayu tersebut gitu. Gimana caranya nanti menutup cacat-cacat tersebut terus kemudian kita bisa menggunakannya. Selanjutnya tingkat keawetannya rendah mengingat kayu sendiri itu kan mudah lapuk, mudah terkena serangan rayap kayak gitu. Makanya ada beberapa penelitian juga gimana caranya membuat bangunan kayu itu anti rayap kayak gitu. Selanjutnya kayu dapat memuai dan menyusun. Jadi kalau WFH itu agak susahnya di situ. Oke, saya lanjut. Ada iklannya ya? Ya, iklannya kayak gitu memang Novi. Oke, saya lanjutkan. Kayu dapat memuai dan menyusut. Jadi kita sebagai perencana, kita sebagai pelaksana itu harus jeli saat kita merencanakan kayu. Utamanya lihat musim juga ya. Jadi kalau kita membangun rumah saat musimnya hujan atau saat musimnya kemarau,
Itu biasanya kalau kita membuat kusen, tukang-tukang membuat kusen, kita harus sering mengingatkan. Kalau kita sebagai pelaksananya, ingatkan, Bapak itu jangan lupa diberi sedikit spek ya, sedikit celah. Kan kalau kusen jendela itu kan ada kacanya. Itu biasanya nggak rigid langsung apa namanya ya, langsung jadi satu gitu loh ya. Kok jadi satu gimana? Misalkan dari buku ini antara kayu dan kayu, di sini kacanya ya, nggak langsung gini gitu ya. Pasti ada sedikit celahnya dikit, ada celah dikit seperti ini. Nah, itu tujuannya apa? Mengingat sifat kayu itu dapat memuai dan menyusut ini. Jadi kita harus sering, jika kita sebagai pelaksana, kita harus sering ingatkan tukangnya. Jangan lupa memberi lebihan ukuran agar saat nanti beda musim ya, misalkan kita membuatnya di musim hujan, nanti saat musim kemarau itu memuainya itu enggak sampai membuat si kaca sampai pecah kayak gitu. Oke. Yang terakhir adalah mudah terbakar. Nah, kayu itu kan penghantar panas ya. Saya rasa teman-teman ini sudah belajar di fisika saat SMA ya. Di kayu itu mudah terbakar, jadi kerugiannya di situ. Sering ruginya. Jadi harus hati-hati pakai material kayu. Nah, ini anatomi dari kayu ya. Jadi kayu sendiri itu punya anatomi. Kalau kita biasanya buka kayu, menggergaji kayu gitu ya, kan terlihat di sini ya seperti ini. Nah, ini nggak cuma berupa lingkaran-lingkaran sebenarnya. Dia di bagian luar ini namanya kulit luar. Kulit terluar itu biasanya sebagai pelindung ya untuk bagian dalam. Kemudian ada kulit dalam, ini apa namanya, masih bagian dari kulit luar, cuma bedanya kalau kulit yang bagian dalam itu sudah mulai berair, tapi kalau kulit bagian dalam itu yang kering kayak gitu ya. Terus kemudian di sini ada namanya kambium. Nah, kambium itu apa? Kambium itu merupakan jaringan yang berupa lapisan tipis dan bening yang melingkari si pohon. Ini namanya kambium. Kemudian ada namanya kayu gubal. Kayu gubal itu di bagian C ini. Jadi ini termasuk kayu gubal. Kayu gubal itu bagian kayu yang terdiri dari sel-sel yang masih hidup. Itu bagian C ini ya, kayu gubal. Kemudian yang bagian D ini, bagian dalamnya itu disebut kayu teras. Kayu teras itu bagian yang terdiri dari sel-sel yang sudah tua atau mati. Jadi yang hitam ini disebut kayu teras. Kemudian ada lagi E, ini namanya sudah masuk ke bagian kayu teras ya, itu namanya hati. Hati itu bagian kayu yang ada di pusat. Jadi mulai awal ini namanya hati. Nah, jika kita mau tahu usianya si kayu, itu kita perlu melihat namanya lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun ini jika kita hitung 1, 2, 3 sampai keluar ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini usia kayunya 5 tahun, kisaran segitu. Kisaran 5 tahun. Lingkaran tahun ini merupakan kondisinya ya, kondisi si kayu itu tumbuhnya, pertumbuhan si kayunya. Jadi kita kalau mau tahu usia kayu, selain kita nantinya yang menanam, kalau kita yang nggak nanam ya, mau nggak mau kan kita harus membuka si kayu. Makanya kalau dibuka, terus kita tinggal lihat lingkaran tahunnya. Oh, lingkaran tahunnya ada segini, berarti dia usianya segini, kayak gitu. Jika kita bukan yang menanamnya. Kalau nanam kan mesti tahu itu usianya berapa. Kemudian ada namanya jari-jari kayu. Jari-jari kayu ini sebenarnya jaringan kayu yang dibentuk dengan susunan sel secara radial. Jadi artinya dari luar menuju ke pusat gitu.
Kemudian ada kayu awal dan kemudian ada kayu akhir. Itu yang nantinya mengawali dan di akhir, karena yang D ini masuk kayu teras ya, dia yang sudah mati kondisinya, dan kayu gubal sendiri itu merupakan kayu yang masih hidup. Ini ya kayu teras, warnanya lebih gelap. Yang putih ini cenderung lebih cerah, itu kayu kayu gubal kayak gitu. Nah, ini bagian-bagian dari kayu. Nah, masuk ke sifat fisik kayu. Jadi sifat fisik kayu itu kasarannya untuk yang terlihat. Jadi kita bisa melihat terlihat mata. Kita bisa melihat kayu, itu namanya termasuk sifat fisik kayu. Sifat fisik kayu itu terdiri dari apa saja sih? Yang pertama dari kandungan air. Ini kandungan air ini walaupun kayunya sama spesiesnya, misalkan kayu jati gitu ya, ini belum tentu kandungan airnya sama. Sebab tiap kayu itu punya usia yang beda. Jadi beda usia itu beda kandungan air. Apalagi kalau misalkan beda spesies kayak gitu. Spesies kayu itu pasti kandungan airnya beda. Itu dari sifat fisik kayu gitu. Jadi dalam satu spesies yang sama biasanya terjadi pula perbedaan. Jadi kandungan air yang disebabkan oleh umur, kemudian ukuran pohon dan lokasi penanaman. Utamanya di lokasi penanaman. Misalkan nanam di Batu sama di Surabaya, itu biasanya beda karena kelembapan suhu itu juga mempengaruhi si kayu. Kemudian masuk ke kepadatan dan berat jenis. Kepadatan dan berat jenis kan yang terlihat ya. Oh, kayunya besar atau lebih kecil gitu. Jadi padat dan berat jenisnya, volumenya, beratnya itu pasti berbeda. Itu sifat fisik kayu. Kemudian cacat kayu. Cacat kayu ini yang terlihat juga ya. Jadi kayunya itu ada beloknya, ada kelokannya, atau ada yang berlubang kayak gitu. Itu semua termasuk sifat fisik kayu. Ada 3 ini: kandungan air, kepadatan dan berat jenis, kemudian masuk ke cacat kayu. Diingat-ingat, ini merupakan sifat fisik kayu. Masuk lagi ke yang kedua, ini disebut sifat mekanik kayu. Sifat mekanik kayu ini secara garis besarnya jadi sifat-sifat yang perlu kita lakukan eksperimen ya, kayak gitu. Karena kalau kita tidak melakukan eksperimen terhadap kayu tersebut, kita tidak bisa tahu dia kekuatannya seperti apa. Kita bisa melihat dari kuat tarik sejajar seratnya, kuat tekannya, kuat lentur, kuat geser, kemudian perilaku terhadap temperatur tinggi. Jadi kayu sendiri kan gampang kebakar ya. Jadi kitanya juga perlu ngeceknya juga kuatnya sampai berapa untuk pembakaran. Kayak gitu. Itu kadang ada juga penelitian seperti itu. Nah, pokoknya kalau untuk kita bahas sifat mekanik kayu, berarti all about eksperimen, all about penelitian kayak gitu. Itu kalau yang mekanik, karena perlu treatment. Misalkan saya mau ngecek kuat lenturnya kayu jati itu sampai berapa, gitu misalkan. Tapi mau kan kalau hanya ngecek kuat lentur kayu tok, kuat lentur kayu jati, saya rasa penelitian sudah banyak ya. Jadi di mix dengan treatment variabel apa kayak gitu misalkan. Boleh enggak apa seperti itu. Itu kalau misalkan mau penelitian tentang kayu nantinya. Itu ya teman-teman. Nah, ini ada pustaka nantinya tentang struktur kayu, buku-buku struktur kayu. Ada tambahannya nanti dari bukunya Hans Frick. Nanti saya sudah unggah di Google Classroom kalian. Dan juga ada sedikit tugas karena intinya saya sudah menjelaskan ya. Jadi saya yang aktif, giliran kalian yang aktif dengan mengerjakan tugas-tugas tersebut gitu. Nggak banyak kok ngerjakannya. Dan masih awal, saya rasa nggak susah buat kalian. Yang penting paham dulu apa sih namanya kayu itu kayak gitu. Jadi nantinya ke depannya
Ya gini, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau nggak kenal namanya kayu, nanti ke depannya kalian belajar jadi males. Jadi kerja apa buat resume dulu. Nanti disesuaikan dengan tugasnya. Ada di Google Classroom dan pengumpulannya juga nanti silahkan dilihat. Nah, ini dari saya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Yuk, ganti kalian yang tanya. Bu, Oke, izin silakan. mau nanya. Ya. Soal untuk pembuatan tugas itu butuh apa? Kayu juga, Bu? Pembuatan tugas. Loh, ya iya toh, kan nanti kalian buat sambungan. Untuk pembuatan tugas, detailnya seperti apa, saya jelaskan nanti barengan sama materi macam-macam sambungan gitu aja ya. Kan kita nanti niatnya membuat sambungan kayak gitu. Ya. Tugasnya itu per individu, Bu? Individu aja. Individu aja daripada nanti kalian kesusahan. Oh enggak apa namanya? Enggak ribet buatnya. Nanti kalau sendiri tuh bisa cepat selesai kok. Kakak tingkat kalian dulu bisa selesai buatnya. Susahnya nanti mungkin buat videonya kali ya. Iya. Agak susahnya mungkin nanti buat videonya karena balik ke teman-teman kreativitasnya seperti apa. Jadi nanti dijelaskan mulai awal kalian butuh alat apa, kemudian tahapannya seperti apa, terus hasil akhirnya seperti apa kayak gitu. Ya kayak penelitian tuh normalnya. Tapi nanti teman-teman juga nggak cuma buat video tapi ada laporan juga tertulis kayak gitu. Nanti tak jelaskan minggu depan aja yang pas penjelasan macam-macam sambungan gitu. Kalau sudah masuk ke sambungan, berkaitan dengan sambungan tersebut gitu. Oke, next ada lagi yang nanya? Iya, silakan Kristo. Ya, oh ya hilang Kristo. Ayo, yang lain. Kristo mau tanya? Bu, Nixon mau tanya, Bu. Nixon mau nanya. Iya, silakan. Gue saya mau tanya, Bu. Oke, silakan. Yang resume itu yang ngeresum 148 halamannya e-book itu, Bu ya? Enggak. Ini masih di awal aja. Kamu lihatin itu loh, apa catatan yang saya tinggalkan, peraturan pekerjaannya. Kan hanya di awal tentang pengenalan tentang kayu ini gitu. Jadi nggak semua, kebanyakan itu seminggu ya nggak selesai Mas. Kebanyakan itu Mas. Nggak cuma ngambil yang awal itu aja. Makasih, Bu. Iya, oke, silakan yang lain. Oke. Bu, Nixon mau bertanya, Bu. Silakan. Yuk. Apa Obi yang mau tanya? Malu-malu. Tanya lagi enggak apa-apa. Ubi John, Bu, bukan saya. Halo. Silakan. Bu, Nixon mau tanya, Bu. Mumpung lagi di tempat PKR kan, lagi ambil struktur kayu ya. Gimana, Nixon? Bukan saya yang tanya, Bu. Oke, yang lain teman-teman. Silakan. Nggak ada yang nanya lagi. Oke, baik. Jadi silakan nanti dicek Google Classroom-nya. Teman-teman tetap absen ya di Google Classroom. Tapi berhubung ini pertemuannya menggunakan Zoom, untuk absen saya gunakan yang pertemuan menggunakan Zoom. Sebab saya juga ingin semacam memberi reward ya ke teman-teman yang sudah mau hadir. Jadi saya apresiasi untuk teman-teman yang datang, makanya absennya saya pakai yang dari Zoom ini, enggak dari Google Form. Oke, silakan. Ini saya Bu dari Musa.
HP saya tadi lagi mati, Bu. Jadi saya tukar HP pakai HP saudara saya. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa. Namanya tetap Gerison ya? Saya pakai Zoom ini apa? Yang Gilbert Gala, Gerison Gilbert Gala. Iya, itu namanya di absen tetap itu. Ya, Bu. Namamu Gerison. Iya, Benar. ya ini HP. Ya, ini saudara saya punya HP, Bu. Punya saudaramu enggak apa-apa. Yang penting namamu tetap Gerison kan. Namamu ini loh yang di Zoom ini loh maksud saya. Itu punya nama saudara saya. Kamu rename. Coba kamu rename. Biar saya nanti waktu merekam nggak bingung. Silakan coba kamu rename. Tak tunggu. Rename mencoba. Bisa rename enggak? Bisa kan? Musa. Coba kamu Kayaknya rename. Iya, Nick mau tanya, silakan. Bu. Nick mau tanya itu, Bu. Ya, silakan. Nixon Silakan. tanya aja, jangan malu-malu, Nixon. Jalan deh. Nixon sama Obi ini kayaknya CS ya. Enggak, Bu. Kita itu ganting-ganting serigala. Oh gitu, iya. Yang penting nggak berantem ya, nggak episode-episodean lama sampai antu berantem-berantemnya. Enggak, Bu. Kita kan satu tim. Gitu. Iya. Sudah Gerison sudah di rename belum namanya? Kok masih Gerison ini? Sudah, Bu. Sudah itu saya sudah kirim dulu, Bu. Oke, baik. Ya. Oke. Jadi jangan lupa nanti tetap absen, tapi yang saya absenkan yang ini ya. Nanti maksudnya kalau ada yang hilang kayak gitu loh, teman-teman. Iya, Bu. Ada yang hilang sinyal kayak gini kan lebih mudah. Oke, saya akhiri kuliah siang ini. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu ya. Dadah.